Ada hal luar biasa dari Kelurahan Winduherang, Kecamatan Cigugur. Wilayah yang memiliki ketinggian kurang lebih 590 meter di atas permukaan laut, berlokasi tak jauh dari pusat kota Kuningan dengan jumlah penduduk cukup padat dan mayoritas berprofesi sebagai pekerja bangunan ini telah berdiri jauh sebelum adanya pemerintahan Kabupaten Kuningan. Bahkan konon katanya merupakan salah satu bagian dari cikal bakal berdirinya Kabupaten Kuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pemerintah Kelurahan Winduherang dalam kesempatan ini akan menyampaikan sekilas info tentang Kelurahan Winduherang. Kelurahan Winduherang merupakan salah satu kelurahan yang terdapat di Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Luas wilayah Kelurahan Winduherang yaitu seluas 90,764 hektar dan jumlah penduduk sebanyak 3.712 jiwa. Masyarakat Kelurahan Winduherang sebagian besar bekerja sebagai buruh bangunan dan sebagian lainnya sebagai petani, pedagang, dan juga pegawai negeri sipil. Dengan diawali menabur doa, seraya meminta izin di Keramat Tabet Empu Ewangga, yang merupakan lokasi di mana dahulu sebagai tempat pembuatan perkakas atau dalam bahasa Sunda nyipuh, tersimpannya pusaka leluhur, serta tempat bertapanya di Pati Ewangga. Tim Wisesa Media dibantu keikhlasan unsur pemerintahan dan para tokoh masyarakat memulai penelusuran titik-titik lokasi situs bersejarah sebagai bukti keberadaan Winduherang merupakan daerah yang turut membidani lahirnya Kabupaten Kuningan. Lokasi pertama yang kami kunjungi adalah situs Cihulu Kuningan, di mana dalam situs terdapat 2 buah makom, sebuah kolam mata air yang tak pernah kering ataupun mengalir keluar melalui pancuran melebihi kapasitas air yang ada di dalam kolamnya. Air sendiri menjadi ciri khas Cihulu Kuningan dan merupakan lambang dari kehidupan, kesejahteraan, serta kekuatan. Menurut sesepuh Winduherang, dahulu ada tradisi mandi di pancuran bagi mereka yang hendak memulai suatu masa yang baru, seperti mereka yang hendak dihitan ataupun menikah. Diharapkan dengan izin yang maha kuasa, dengan berdoa dan bermunajat, mereka yang melakukan tradisi ini dapat melalui masa kehidupan yang baru dengan penuh kesejahteraan dan kekuatan dalam menjalaninya. Juga di dalam gelaran Babarit Kabupaten Kuningan, pada tradisi menyatukan air dari 4 penjuru, mata air Cihulu Kuningan Kelurahan Winduherang menjadi titik mata air Kabuyutan yang berada di barat.
kami seakan menelusuri jejak pengukuhan Gedeng Kamuning diganti dengan Windu Herang pada 14 Muharram 1481 Masehi. Gedeng Kamuning merupakan orang pertama memeluk agama Islam. Sebagai bukti sejarahnya adalah makom beliau yang terletak di hulu daya dekat mata air Windu Herang dengan posisi membujur ke barat atau ke arah kiblat. Setelah Gedeng Kamuning masuk Islam dan Windu Herang diserahkan pada Sunan Gunung Jati sebagai wilayah kekuasaannya, Gedeng Kamuning diserahi Pangeran Kuningan kecil yang kemudian setelah dewasa dinobatkan sebagai pemimpin pemerintahan. Sejak saat itu, Windu Herang disebut juga Kuningan. Nama itu diambil dari Pangeran Kuningan. Sekaligus Windu Herang menjadi pusat pengembangan agama Islam. Apalagi setelah hadirnya Dalem Cianjur bernama Pangeran Arya Dipati Ewangga, cucunya Prabu Siliwangi. Saat beliau menimba ilmu agama Islam serta berguru kepada Sunan Gunung Jati, diutus oleh Kanjeng Sunan untuk membantu Gedeng Kamuning dalam pemerintahan juga penyebaran agama Islam. Sehingga sejak saat itu menetap di Windu Herang bersama keluarganya. Ini adalah makom Adipati Ewangga. Beliau adalah pemimpin sementara yang diutus oleh Sunan Gunung Jati untuk memimpin di Kuningan. Sekaligus beliau ini menimba ilmu kepada Sunan Gunung Jati untuk menyebarkan agama Islam di daerah Kuningan juga. Asal-usul nama Windu Herang. Windu Herang berasal dari dua suku kata, yaitu kata Windu dan kata Herang. Windu mempunyai arti 8, namun di sini tidak memiliki arti hitungan, melainkan memiliki makna masa atau waktu dan bisa pula diartikan periode. Dalam arti tanda, yaitu untuk menandai perbedaan antara waktu sebelumnya dengan waktu yang akan datang atau masa berikutnya. Kata Herang berasal dari kata bahasa Sunda yang artinya bersih, yang mempunyai makna bersih lahir dan batin. Dan Herang mempunyai arti lain, yaitu bening, caang, bengras, terlihat dengan jelas, tidak samar, dan tidak meragukan. Jadi pengertian pokok dari kata Windu Herang yaitu waktu yang membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dengan yang salah. Atau Windu Herang bisa juga bermakna tuntunan hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehubungan Windu Herang atau Kuningan perlu memiliki pusat pemerintahan, maka para gegeden Windu Herang mengadakan musyawarah untuk ngawindu atau mengukur mencari tempat tepat. Yang kemudian didapatlah tempat untuk melihat dari jarak jauh atau dalam bahasa Sunda Nenjo,
dan tempat itu sekarang bernama Curug Tenjo. Di mana dari hulu Kuningan inilah pada malam hari di saat langit sedang cerah diterangi bulan purnama, Pangeran Arya Dipati Ewangga melempar bokor dengan mempergunakan ajian aji dalem. Lokasi tempat pelemparan bokor Kuningan berada di desa Winduherang, Kelurahan Winduherang, Kecamatan Kuningan. Luar biasa sekali. Bokor pun melayang, kemudian jatuh di tempat yang saat ini merupakan alun-alun Kuningan, tepatnya depan Masjid Syiarul Islam. Dari penelusuran ini, kami menyimpulkan bahwa Winduherang sebagai cikal bakal berdirinya pemerintahan Kabupaten Kuningan, sebagai desa kolot karena berdirinya Keadipatian Kuningan, pemerintahannya berpusat di Winduherang, sebagai wilayah penyebaran agama Islam pertama di Kuningan, sebagai pusat peradaban perubahan massa dari zaman sebelum Islam ke zaman perkembangan Islam. Di Winduherang terdapat peninggalan sejarah pendiri Kuningan seperti Makom Gedeng Kamuning, Ramajaksa Pati Kusuma, dan Patih Weru Anggajati. Di sini pun sebagai pusat pembuatan perkakas alat perang dan sebagai bukti peninggalan sejarah terdapat bokor batu di Tabet, bekas tempat pembuatan perkakas perang oleh Arya Dipati Ewangga dan Pangeran Arya Kamuning yang keduanya merupakan empu, serta sebagai pusat pengembangan budaya seperti hajat bumi atau babarit dan seni budaya lainnya yang masih terpelihara kelestariannya di masyarakat Winduherang. Terpeliharanya kearifan lokal terlihat juga dengan masih diproduksinya makanan khas Winduherang, cuhcur, kue tradisional yang bagian dalamnya semi basah atau lumer
dan memiliki keunikan cita rasa tersendiri. Serta terjaganya eksistensi pengrajin kayu yang bertahan untuk tetap berkarya di tengah kepungan produksi bahan bangunan juga kebutuhan-kebutuhan modern. Mereka tetap menjaga kebudayaan warisan nenek moyang karena mereka sadar bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budayanya.